cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, ya kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas IPO yang terakhir yang ada di IPO ini guys, yaitu MHKI atau PT Multi Hana Kreasindo. Oh ya, yang area udah offering hari ini teman-teman. Nah, coba akan kita lihat, saya coba akan mesen atau enggak, nanti kita akan tayangin ya proses pemesanannya gitu guys ya. Saya akan pelajari lagi mau pesan berapa gitu. Oke, kita bahas dulu aja MHKI guys ya. Di sini sektornya adalah industrial ya, untuk periode book building tanggal 20 sampai tanggal 22. Ini tiga-tiganya nih hampir bareng nanti guys kemungkinan. Nah, di sini untuk harganya 160 sampai 200 dan sahamnya sekitaran 7,5 juta lot teman-teman. Nah, ini sekilas saja MHKI ini adalah perusahaan yang mengelola limbah beracun. Ini guys ya, pengelola limbah B3 ya. Ini limbah beracun dari pestisida, terus baterai, kebanyakan sih dia itu ngelola limbah medis ya. Bekas medis ya, jarum suntik atau apalah, sarung tangan medis yang istilahnya itu dia yang bisa mencemari lingkungan. Jadi ini adalah perusahaan pengolah limbah, tapi khusus limbah-limbah yang mencemari lingkungan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar itu guys ya, itu kan udah ada namanya itu sama pemerintah itu nggak boleh nyebarin limbah, itu apa namanya istilahnya gitu ya. Dan ada banyak perusahaan yang nggak bisa ngelola limbahnya sendiri. Nah, dia memakai jasa pihak ketiga atau perusahaan pihak ketiga yang untuk mengelola bagian limbahnya mereka gitu guys ya. Jadi perusahaan ini sebenarnya perusahaan yang mensupport ya untuk pengelolaan limbah-limbah berbahaya di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia teman-teman. Jadi ini sebenarnya perusahaan ini bagus banget guys, karena selama perusahaan-perusahaan besar itu ada, ini pasti akan dibutuhkan perusahaannya. Jadi perusahaan ini nggak perlu nyari konsumen lagi karena dia udah dapat terus pekerjaan ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang dia layani itu memproduksi produknya gitu guys ya, karena dia berbagian ngelola limbah teman-teman. Oke ya, udah dipaham di sini ya, perusahaan pengelola limbah tapi khusus untuk limbah-limbah yang mencemari lingkungan, yang sama pemerintah itu diketatin. Nah, itu dia yang ngurus teman-teman. Oke ya, kita akan lihat aja prospektusnya apakah benar ya. Nah, kita lihat aja teman-teman ya ke bagian prospektusnya. Nah, ini adalah perusahaan ini akan masuk ke papan pengembangan ya dengan penjamin emisinya yaitu NH Korindo atau kodenya itu XA teman-teman. Dan XA ini agak kurang bagus di IPO terakhirnya, yaitu di saham asli teman-teman ya. Gimana saham asli? Saham asli ini hancur guys ya. Mungkin teman-teman ya kalau saya sih termasuk yang cuan karena ini sempat naik ya dari harga IPO walaupun cuma 10 menit gitu ya, tapi saya sempat cuan. Nah, kalau teman-teman yang nggak mantau IPO-nya udah pasti rugi karena di jam 9.0 jam 9 lebih 10 menit itu langsung anjlok ya, itu IPO asli. Nah, ini UE-nya XA
Ya langsung jualan di hari pertama, dan kita cek di Broksupnya juga XA udah jualan di hari pertama. Jadi pengalaman terakhir XA itu jelek banget. UE kalau dia jualan di hari pertama itu berarti burik sekali. Ya kalau misalnya sahamnya turun tapi UE-nya nggak jualan itu masih bermartabat. Tapi kalau di hari pertama sahamnya turun ya dan UE-nya jualan tuh berarti busuk sekali. Brengsek bahasanya gitu. Brengsek guys. Nah kita lihat aja yang selanjutnya adalah PTPS teman-teman. Nah PTPS kita lihat ini juga si XA teman-teman. Ini lihat. Nah kita lihat si X di sini di PTPS. Nah PTPS ini juga sempat naik terus turun juga. Nah ini juga kurang bagus juga ya, walaupun di hari berikutnya dia naik gitu ya, tapi di hari pertamanya dia kurang mantap. Nah kita lihat selanjutnya adalah GRPM ya. Kita lihat GRPM. Ini Axel bukan sih? Nah seperti ini langsung di bawah drop. Ini Axel guys ya sepertinya GRPM ya, kalau nggak salah. Ya Axel di sini sempat drop langsung. Jadi tiga-tiganya yang terdekat nih hancur guys si XA. Terus CRSN guys, CRSN ini Karsurin. Yang kita lihat Karsurin di sini juga naik tapi turun juga. Ini nggak bagus ya, nggak ada yang arah guys, nggak ada yang close hijau. Oke PTMP. Nah ini juga si XA guys. Nah PTMP, kalau PTMP ini masih dikasih cuan lah di hari pertama ya. Ini walaupun nggak arah tapi dia closingnya tuh hijau gitu ya, di atas harga IPO. Nah baru di hari berikutnya dia naik. Oke lanjut itu King. Nah kalau King ini dia Axel guys. Nah sama kayak GRPM guys. Nah King ini juga langsung dibantai di hari pertama. Oke kita lanjut yaitu PAK. Kita lihat PAK ini yang lebih lama lagi guys, si PAK guys. Nah Mitra PAK. Nah PAK juga hancur. Di hari pertama juga langsung dihancurin ya. Terus Laju. Ini yang lebih lama lagi guys, Laju. Nah Laju ini juga seperti ini ya. Kalau Laju sepertinya arah ya guys ya, arah sekali. Di hari keduanya kebongkar. Oke terus Laju terus Wine ya. Nah Wine ini juga si XA ini kali ini gabungan sama beberapa saham yang lain teman-teman. Kalau si Wine ini naik ya lumayan. Terus Elite. Oke kita lihat Elite. Nah kita lihat Elite ini di hari pertama juga jelek. Nah untuk menurut data ini ya, XA ini kalau nge-win tuh jelek guys. Ternyata kita lihat juga jelek. Jadi istilahnya UE-nya jelek. Nah UE-nya jelek nih yang pertama. Tapi kita lihat perusahaannya apakah bagus? Nah kita akan bedah prospektusnya teman-teman. Oke kita lihat aja teman-teman di prospektusnya ya. Ini adalah perusahaan pengolah limbah pabrik yang mencemari lingkungan atau limbah pabrik berbahaya ya. Pengolahan limbah. Nah, pertama kita bahas nomor 12 dulu, teman-teman. Nomor 12 adalah struktur permodalannya yaitu PT Multihana Sinergitama. Dia menguasai 98,25%. Ini berarti ini doang nih guys yang Sabudin dan Fahmi itu kecil-kecil. Oke, kegiatan usaha perseroan yaitu bergerak dalam bidang pengolahan limbah industri B3. B3 itu adalah limbah industri berbahaya, teman-teman, dan juga non B3 juga. Dan dia itu pengolahan berarti dia pengangkutan, mengolah dan memanfaatkan seperti itu guys ya. Oke lanjut yaitu nomor 12. Oke ya udah kita baca. Terus nomor 15 teman-teman. Nah ini adalah penawaran sahamnya ya, sebanyak-banyaknya adalah 750 juta ya guys ya. Di sini kita lihat untuk sebanyak-banyaknya ini adalah 20% dari keseluruhan modal dengan nilai nominal 50, harganya 160 sampai 200 dan nilai emisinya sekitaran 150 juta. 150 miliar. Gede ya, mungkin segede yang kemarin yang kita bahas kemarin yaitu saham apa tuh yang kemarin. Itu Atla ya. Atla ini juga sekitaran segitu nilai emisinya guys. Oke ya, sayangnya nggak ada waran ya, nggak ada waran ini waran teman-teman. Oke kita lanjut nomor 16. Nah ini rencana penggunaan dana ya, sekitaran 78% dari 150 miliaran tadi ya digunakan untuk capex guys. Nah digunakan untuk pembangunan kantor dan pabrik baru di Lamongan ya, yaitu membangun pabrik baru di Lamongan sana guys, Jawa Timur guys. Nah sekian 7% digunakan untuk membeli kendaraan, terus 0,9 digunakan untuk membeli peralatan kantor ya. Istilahnya sebenarnya dana IPO-nya ini guys digunakan untuk perluasan usaha, bahasa seperti itu. Jadi istilahnya penggunaan dananya sih bagus banget ya. Dia untuk ekspansi lah, bahasa seperti itu. Jadi nanti setelah IPO ini harusnya perusahaan ini akan growing ya gitu guys, karena nambah pabrik baru gimana sih? Jadi omset naik gitu kan. Omset naik tentu aja profit juga jadi ikut naik. Oke lanjut yaitu
nomor 20. Nah, nomor 20 itu kebijakan dividen. Dan dividennya ini menarik. Kenapa? Karena di tahun buku 2023 dan seterusnya dia akan bagi dividen. Artinya dia habis IPO, beberapa bulan akan bagi dividen. Nah, ini jarang-jarang ada yang seperti ini, teman-teman. Biasanya kalau perusahaan yang baru IPO, itu dia nunggu setahun, 2 tahun lagi baru bagi dividen. Tapi ini beda. Dia katanya mulai tahun buku 2023, jadi tahun buku kemarin. Sekarang kan 2024. Berarti nanti setelah dia listing, beberapa bulan lagi dia akan bagi dividen. Dan dia bilang sebanyak-banyaknya 25%. Nanti coba kita akan hitung berapa dividennya ya. Apa hitung sekarang aja, tidak lupa. Nah, kita kesini lagi, teman-teman. Dia punya IPS tuh 10. Nah, punya IPS-nya 10 berarti seperempatnya. Ya, berarti sekitaran berapa? 2 sampai 2,5 rupiah. Ya, mungkin 2 sampai 3 rupiah lah. Itu dividennya sih MHKI ini, guys. Gede nggak? Kecil ya? Termasuk kecil, 2%. 1%-an ya kalau harganya sekarang 160. Jadi kurang menarik lah dividennya, guys. Oke, kita lanjut. Nomor 24, guys. Nah, ini lock, guys. Di pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Dan di sini kita lihat PT Multi, Saburin, dan Fahmi ini akan ngelok sekurang-kurangnya 12 bulan. Jadi mereka akan nggak akan ngejual sahamnya 12 bulan. Jadi kalau ada pengendali yang udah bilang seperti itu, berarti emang perusahaan ini bagus. Perusahaannya bagus, guys. Ya. Oke, kita lanjut nomor 34. Aja, guys, 34. Yang penting-penting aja sih, guys, ya. Nah, ini adalah asetnya, teman-teman. Dari tahun ke tahun asetnya terus naik. Dan kalau teman-teman lihat di sini, yaitu di bagian hutangnya. Nah, hutangnya, teman-teman, ini turun, guys. Dari tahun 2020 dia 49 miliar 12, turun dalam, turun drastis. Terus naik dikit, sekarang 24 miliar. Nah, kalau dibandingin dengan modalnya atau ekuitasnya itu 300 miliar, ini DER-nya cuma 8%, guys. Ini bener-bener bisa dibilang perusahaan yang bebas hutang. Jadi kalau seperti ini, kalau menurut saya sih udah bisa dipastikan mungkin ya, dia akan masuk indeks syariah nanti. Oke, nice. Kita lanjut laba bersihnya, guys. Ini labanya juga lumayan gede, guys. Ya, lumayan, yaitu dia nyentuh ke... Kalau kita lihat di sini dia 29 miliar di tahun 2022. Kalau di tahun 2023 itu nyentuh kalau kita setahunkan tuh 31 miliar. Jadi istilahnya profitnya dari tahun ke tahun tuh naik. Apalagi nanti kalau misalnya dia bangun pabrik baru lagi, udah pasti ini bisa naik. Mungkin 30-50% tuh sangat mungkin kalau dia mengoperasikan pabrik yang baru, guys. Mantap ya. Jadi kayaknya sih ini memang cocok buat invest nih. Mungkin sama mirip-mirip sama kayak saham MSCA lah. Multispunindo nih, guys. Nah, ini bagus, guys, kayak gini. Makanya sahamnya itu nggak gocap gitu ya, udah naik terus turun gitu ya. Karena ini fundamentalnya lumayan gitu ya. Dan dia stuck aja gitu ya, walaupun nggak rame memang, cuman stuck. Mungkin ini ujung-ujungnya gitu. Kalau saya lihat di perusahaan ini kayaknya akan sulit kalau ke gocap ya, walaupun saya nggak jamin ini bisa cuan di first day, cuman mungkin kalau ini sih nggak akan ke gocap lah, minimal seperti itu, karena perusahaannya bagus dan dia mau bagi dividen, janjinya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah nomor 122, teman-teman. Nah, di sini karyawannya juga lumayan, teman-teman, ya, sekitaran 100-an lebih. Nah, ini ada penurunan, guys, dari 166 ke 138 ya. Orangnya mungkin efisiensi, teman-teman. Atau apa nih yang kelong nih? Yang kelong mungkin umur. Enggak, ding. Oh iya, sama aja sih. Yang banyak tuh sarjana ya untuk si karyawannya, guys. Oke, kita lihat nomor 129, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah kegiatan usaha perseroan. Jadi kan dia pengolahan limbah B3 atau pengolahan limbah berbahaya gitu ya. Dan di sini yang pertama dia tentu aja pengangkutan. Karena kalau limbah berbahaya itu nggak bisa diangkut oleh sembarangan mobil gitu kan. Kalau yang sebuah mobil yang udah ngangkut limbah berbahaya, tentu aja dia nggak bisa ngangkut produk lain yang nggak berbahaya kan gitu. Jadi memang dia khusus. Jadi kalau perusahaan kayak rumah sakit, ya medis atau perusahaan yang dia itu menggunakan limbah berbahaya gitu ya. Jadi dia harus menggunakan transportasi dari pihak ketiga untuk mengangkut limbah tersebut. Jadi nah ini, guys, yaitu perusahaan MHKI. Walaupun perusahaan itu punya kendaraan tersendiri kan dia nggak bisa ngangkut limbah berbahaya itu, teman-teman ya. Jadi seperti ini, guys, ya, untuk pengangkutan, pengumpulan, terus
pengolahan yang diolah dulu. Nah, ini baru di pengolahan limbah cair ya, pengolahan limbah medis seperti itu ya, pemanfaatan seperti itu ya. Untuk apa itu ya pemanfaatannya, masih bisa baca sendiri di sini teman-teman. Nice ya. Jadi ini adalah perusahaan yang istilahnya membantu perusahaan yang lain ya untuk mengolah limbahnya. Nah, ini adalah kliennya guys. Nah, ini adalah klien-klien yang dia layani. Ternyata perusahaannya gede-gede. Ini kita lihat di sini ya. Yang pertama adalah Kementerian Kesehatan. Nah, ini pakai MHKI ya untuk pengolahan limbah berbahayanya. Terus di sini ada Kubota. Di sini ada Mitsubishi Chemical dan Gudang Garam. Nah, di sini adalah ISSP yaitu Spindo ini ISSP kodenya. Terus ada Bakri and Brother ya, BNPR dan perusahaan-perusahaan Bakri. Perusahaan Bakri, ada ISSP, ada AHM, ada Pertamina guys. Terus ada Gudang Garam, gede-gede guys, ada Nippon Steel guys. Terus ada Daihatsu ya. Di sini ada YKKAP itu perusahaan besi, plat besi ya. Ini punya orang Jepang guys. Nah, saya pernah ke perusahaan ini guys. Perusahaan ke YKKAP itu saya pernah. Itu pabriknya ada di Tangerang dan di Cibitung. Nah, terus di sini Panasonic dan ini gede-gede guys perusahaannya. Jadi bisa dibilang ini termasuk perusahaan yang bagus karena kliennya itu perusahaan-perusahaan besar yang sangat sulit lah untuk mereka ini buat bangkrut. Kalau mereka nggak bangkrut, tentu aja mereka akan terus menggunakan jasanya MHKI untuk mengolah limbahnya guys. Jadi ya, it's okay guys. Nah, terus kita lihat dari valuasinya, apakah murah atau mahal. Nah, kita udah setahun kan teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, IPO-nya di 160 sampai 200 dan harga bukunya itu cepet guys. Harga bukunya itu 100. Jadi nilai nominal 50 udah naik sampai ke 100. Dan kalau di 160 itu PBV-nya cuma 1,5. Jadi udah murah. Nah, kalau misalnya dana IPO-nya masuk dan pabriknya jadi buka, itu PBV-nya bakal drop. PBV-nya bakal turun mungkin bisa 0, kalau sahamnya di kisaran harga 160. Jadi bisa dibilang IPO ini murah. Nah, di sini dengan pernya itu 15 kali. Nah, untuk DER-nya itu kecil banget, itu 8% doang. Aman banget guys, utang nggak usah ngomong hutang, aman. Nah, terus untuk ROE-nya itu 10% guys, lumayan. Nah, untuk market cap-nya masih kecil, sekitaran 480 sampai 600 miliar doang. Nah, kesimpulannya gimana? Ini perusahaan yang sangat bagus. Harganya murah, cuman W-nya burik. Nah, gimana teman-teman? Apakah ikut? Nah, kalau menurut saya sih kalau W-nya burik itu kalau dia memang suka jual di hari pertama, saya kira kalau IPO ini nggak akan turun dalam-dalam guys. Ya mungkin kisaran cepet gitu dia mantul lagi gitu ya. Jadi istilahnya ikut aja IPO-nya, porsi-porsi kecil tapi siapin dana buat bayi bawah. Kalau misalnya dia turun, hajar gitu ya, berani nambah gitu. Kalau ini saya berani nambah guys, kalau di pasar reguler. Tapi kalau teman-teman nih misalnya, enggak deh, saya nggak mau sih W-nya jelek gitu ya, ya udah ambil aja di pasar reguler. Tapi guys ya, karena kalau perusahaan ini kalau dia turun itu udah semakin murah. Dia juga udah janji bagi dividen. Ya itu dia guys untuk kesimpulannya nanti. Kemungkinan saya ikut tapi porsinya kecil aja, nggak all in lah seperti itu guys ya, karena perusahaannya bagus, harganya murah tapi UE-nya jelek. Mungkin itu aja informasi dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.